Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Saya sore ini tengah berada di Lasem, tepatnya di Desa Karangturi, yang biasa dikenal sebagai Tiongkok Kecil. Lasem terkenal sebagai Tiongkok Kecil karena satu sisi memang bangunan-bangunan Cina tua masih lestari di sini. Tapi kali ini saya tidak akan membicarakan tentang bagaimana arsitektur pecinan tersebut. Saya ingin membicarakan bagaimana di Lasem identitas kebudayaan penting, tapi sekaligus menjadi sangat fluid atau kemudian sangat cair. Di Karangturi ini banyak sekali bangunan-bangunan Cina tua, juga masih banyak sekali warga-warga Tionghoa yang tinggal di sini. Tapi juga di sini banyak terdapat pesantren. Jadi pesantren berbaur dengan pecinan, dan tidak hanya berbaur dalam arti tinggal bersama dalam sebuah kampung, dalam sebuah tempat, tapi yang paling penting adalah interaksi. Banyak kita temui di tempat-tempat lain, ada warga berbeda suku atau berbeda agama atau kemudian berbeda identitas budaya, tapi hidup sendiri-sendiri. Di kota banyak sekali seperti itu. Hidup di rumah sendiri, tidak saling tahu dengan tetangganya. Bukan itu yang saya maksud dalam konteks Lasem. Di sini ada warga Tionghoa dengan beragam agama, juga ada kelompok-kelompok santri, ada pesantren-pesantren, dan mereka kemudian saling menghargai satu sama lain. Mereka kemudian saling berinteraksi satu sama lain dengan hubungan yang relatif dinamis dan harmonis. Ketika Lebaran misalnya, atau ketika puasa misalnya, ketika puasa berlangsung, Ramadan, umat Islam berpuasa, maka terbiasa bagi para kelompok Tionghoa di sini, bagi orang-orang Tionghoa di sini berkirim buka puasa kepada santri yang telah berpuasa. Ketika Lebaran tiba, yang berkunjung ke rumah Kiai, ke rumah Gus di sini tidak hanya kelompok-kelompok Islam atau umat Islam, tapi juga teman-teman Tionghoa biasa berkunjung ke para Gus dan Kiai di sini. Sebaliknya ketika Imlek berlangsung, tidak hanya kelompok Tionghoa yang merayakan Imlek, tapi pesantren bahkan mengadakan Imlek. Pesantren bahkan kemudian mengundang barongsai. Ketika ada warga Tionghoa yang meninggal, yang ikut berbelasungkawa datang ke rumah duka, tidak hanya warga Tionghoa, tapi juga orang Jawa dan para santri. Sebaliknya ketika ada orang Jawa meninggal, orang-orang Tionghoa juga datang layat ke tempat rumah duka. Jadi hidup bersama di sini kemudian mengakui bahwa di situ ada identitas Tionghoa, di situ ada identitas Jawa, di situ ada identitas Islam, santri, pesantren dan sebagainya. Tapi kemudian identitas tersebut tidak saling menafikan, tidak saling kemudian meniadakan atau kemudian hidup sendiri-sendiri, tapi kemudian saling mengakui dan bertoleransi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, berkomunikasi, bertoleransi dengan berbagai perbedaan tersebut. Dan ketika teman-teman berkunjung ke Lasem, itu menjadi nyata. Itu menjadi sesuatu yang sudah sangat tua usianya dan bertahan sampai sekarang. Dan menurut saya bagi konteks Indonesia itu menjadi sangat penting bagi kebinakaan kita sekarang, yang semakin hari semakin banyak konflik antar suku, semakin banyak konflik berbasis agama dan seterusnya. Kita bisa berangkat belajar dari kasus-kasus kecil yang ada di Lasem. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.